Jangan sakiti aku. Aku alergi api. Aku mohon. Tidak, jangan lakukan apapun padaku. Jangan lakukan apapun. Oh, tidak. Aku mohon. Aku merasa seperti ayam panggang. Aku akan terbakar. Aku terbakar. Aku mohon lepaskan aku. Aku terbakar. Tolong lepaskan aku. Aku terbakar. Aku terbakar. Aduh, jangan siram. Jangan. Kenapa menyiramku dengan air? Hah? Oh, jangan, Tuan. Ayah, ayo main, ayah. Lepaskan aku. Ayo, lepaskan. Ayah tidak akan. Bantuan si wajah pucat telah tiba. Suku Indian kulit merah, lari. Tidak, jangan lari. Hei, penakut. Jangan lari. Aku mohon jangan. Ya ampun. Cepat. Dulce Maria. Dulce Maria. Aku di sini, ayah. Jangan teriak. Ayah tahu kau di sini. Ya Tuhan, Luciano, Silvestre, Iya. bukankah kau terlalu tua untuk bermain Indian kulit merah? Iya. Ayah memang sudah terlalu tua. Jawablah aku, Clarissa. Aku tidak perlu menjawab apapun. Sejak kapan kau berani membantahku begini? Jangan lupa kalau aku ini masih suamimu, ha? Kau berhenti menjadi suamiku ketika kau mengajukan cerai. Secara hukum kita ini masih suami istri. Dan segalanya karena keras kepalamu. Masalah menjadi rumit karena kau tidak hadir saat kita ada pertemuan terakhir. Aku bersedia membebaskanmu, tapi bukan dengan syarat yang kau tuntut. Aku tidak akan menyerah, Clarissa. Kau tidak akan menerima sepeser pun dariku. Fausto, aku mohon. Aku tidak meminta uang darimu. Tinggalkan saja rumah ini, aku tidak punya tempat tinggal. Itu bukan masalahku. Kenapa kau kejam padaku? Jika kau tanda tangan di perceraian sukarela, maka mungkin kau bisa dapatkan sesuatu. Tapi pengacaraku menyuruhku. Pengacaramu itu tidak masuk akal. Dengarkan aku baik-baik, Clarissa. Jangan memperburuk keadaan. Kita selesaikan masalah dengan caraku dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Rumahku hancur berantakan. Kenapa ini terjadi? Karena putriku bukannya bermain dengan bonekanya, tapi justru bermain Indian kulit merah dengan anak laki-laki. Ayah, api itu cuma pura-pura. Maafkan aku. Putrimu benar. Itu poin plus untuknya. Ini bukan hanya lelucon yang dilakukan sekelompok anak nakal. Kaki tangan mereka adalah orang dewasa ini. Tuan, tunggu. Anak-anak itu, orang-orang Indian itu perlu mengorbankan si wajah pucat. Wajahmu memang seharusnya pucat karena malu. Pergilah, Silvestre. Pergilah sebelum aku menyesal. Baiklah, Tuan. Baik. Satu pertanyaan lagi. Apa Tuan mau kopi? Silvestre. Pergi ke kamar mandi. Isi bak mandi dengan kopi dan berendamlah di dalamnya. Aku rasa itu ide yang bagus. Tapi kopi yang kita punya di rumah tidak akan cukup, Tuan. Aku akan pergi. Aku akan kembali. Lucian, anak-anak memang membuat kekacauan. Tapi ini terlihat lebih buruk dari yang sebenarnya. Dalam beberapa hari rumah ini akan kembali seperti baru. Kami semua akan membantu sampai semuanya kembali bersih dan rapi. Sayang, aku setuju. Kau benar sekali. Anak-anak agak berlebihan, tapi Dulce Maria sudah meminta maaf padamu. Permintaan maaf putriku tidak akan membuat dindingku menjadi bersih kembali. Rumahku atau setelanku. Ayah, aku punya celengan. Pecahkan saja dan kita akan membeli cat dan membayar jasa Binatu. Aku juga akan ikut membantumu. Lihat putri kita, dia menawarkan tabungannya. Yang kau katakan itu indah, sayang. Yang dia katakan itu indah, tapi bukan apa yang dia lakukan. Jangan pikir bahwa kekacauan ini akan diselesaikan dengan satu hukuman yang biasa-biasa saja. Tidak, tentu saja tidak. Kesalahan yang besar, hukuman yang besar.
Dulce Maria, kau akan kembali ke sekolah. Apa maksudmu kembali ke sekolah? Dia tidak pernah meninggalkan sekolah. Dia akan kembali ke asrama. Ke asrama? Apa aku bicara bahasa Jepang? Aku bilang Yakomoki, Okimoto, Fuku-fuku. Tidak, aku tidak bisa bahasa Jepang. Aku bicara bahasa kita. Dan aku bilang bahwa Dulce Maria akan kembali lagi ke sekolah. Ayah, aku berjanji aku tidak akan pernah bermain Indian kulit merah lagi. Luciano, kau tidak bisa melakukan ini padanya. Dia yang pertama melakukan ini padaku. Dengarkan aku. Dulce Maria tidak melakukan ini dengan sengaja. Anak-anak suka mengerjai orang. Bagi mereka itu seperti kewajiban. Ya, Kekacauan seperti ini bukanlah lelucon. Tidak ada yang akan mengatakan bahwa aku tidak mencintai putriku dan tidak sabar. Tapi jika kasih sayang seorang ayah tidak terbatas, toleransinya memiliki batas. Mengerti? Luciano. Ini keputusanku yang terakhir. Kami percaya pada pelajaran Noe, jangan membatalkan wewenangku. Aku sudah memberi perintah, dan perintah itu harus dilaksanakan, meskipun itu menyakitiku. Malam ini, kau akan kembali ke asrama sekolah. Ibu tidak akan membantuku berdoa di malam hari lagi atau menciumku sebelum tidur. Tenang, tenang sayangku. Kau harus istirahat. Pejamkan matamu dan tidurlah. Aku tidak bisa, Suster Fortunata. Mereka tidak menyayangiku. Ayah tidak menyayangiku. Maafkan aku. Tapi aku harus mendidiknya, kan? Luciano, Ada apa? apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa. Sayang, kau menderita. Siapa yang tidak menderita karena anak-anaknya? Tolong ingat masa kecilmu dan semua kenakalan yang kau lakukan. Banyak sekali. Iya kan? Tapi aku tidak pernah menghancurkan rumah orang tuaku. Kau baru saja mengatakannya, orang tuaku. Apa? Kau memiliki kebahagiaan karena memiliki mereka berdua. Kau bahagia. Sekarang pikirkan putrimu tanpa seorang ibu. Putriku bukan lagi yatim piatu. Sekarang dia memilikimu. Itu tidak sama. Kenapa kau begitu tidak adil pada dirimu? Tuhan sudah membawamu untuk menyembuhkan kesedihan Dulce Maria. Menyembuhkannya dan sekarang dia tidur di asrama. Lupakan saja. Pertama katakan kapan kau akan memaafkannya. Aku sudah memaafkannya. Tapi anak kita jauh dari sini. Maksudku kapan kau akan mengizinkan dia untuk pulang kembali? Dia harus mendapatkan kembali haknya untuk pulang. Iya, bagaimana? Jangan tanya aku karena aku juga belum tahu. Tapi aku yakin putriku akan senang tinggal di asrama itu untuk sementara. Tulislah dengan rapi, suster tidak ingin ada coretan ataupun penghapusan. Aku selalu menulis dengan rapi. Tidak seperti yang lain. Tapi aku menulis sangat cepat. Itulah kenapa buku catatanmu yang paling kotor di seluruh kelas. Katakan padaku, belakangan ini apa? Tuan Larios meningkatkan hukuman untuk Dulce Maria? Tidak juga, tapi kita bisa meminta dia membuat janji. Janji apa? Di akhir bulan, sekolah akan memilih siswi yang menyerahkan buku catatan terbaik. Ya, tentu saja. Itu sudah tradisi. Luciano akan mengizinkan bonekaku pulang, dan jika buku catatannya menjadi yang terbaik. Cecilia bisa memberitahumu. Dulu dia guru anak itu.
tidak pernah menjadi sebuah karya seni. Itulah kenapa kami ingin bicara dengan Dulce Maria untuk memintanya berusaha. Putriku selalu agak tidak sabar, suster kepala. Dia lakukan semua dengan buru-buru, tapi kali ini situasinya sangat istimewa. Dan tentu kami harus jujur tentang segalanya. Benar kan, suster? Apa maksudmu, Cecilia? Kami bisa saja membantunya, tapi itu tidak akan adil kepada Luciano. Iya, kau benar tentang itu. Jika buku catatan Dulce Maria menjadi yang terbaik di grup, itu harus karena usahanya sendiri. Aku yakin